Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di KKN hari ke-11. Di sini saya Novan Putra Jilaksono akan menjelaskan tentang dropship. Selanjutnya adalah apa itu dropship. Pengertian dari dropship yaitu cara atau teknik yang digunakan untuk melakukan pemasaran melalui online, yang mana untuk pelaku bisnis market online ataupun penjual diharuskan menyimpan stok barang yang ada. Hal ini dikarenakan pada saat penjual mendapatkan orderan, maka untuk dapat meneruskan orderan tersebut harus melakukan pengecekan barang dan detail pengiriman kepada pihak produsen. Dropship akan bekerja sama dengan pihak distributor ataupun supplier. Untuk pembahasan selanjutnya adalah perbedaan dari dropship dan reseller. Yang perbedaan pertama dari segi pengertian yaitu dropship yaitu cara atau teknik yang digunakan untuk melakukan pemasaran melalui online, yang mana untuk pelaku bisnis market online diharuskan menyimpan stok barang yang ada. Sedangkan untuk pengertian dari reseller yaitu pelaku bisnis online yang menjualkan produknya kembali yang berasal dari supplier, distributor atau produsen yang menjalin kerjasama dengan pelaku bisnis tersebut. Untuk itu perbedaan antara dropship dan reseller terletak pada seorang reseller diwajibkan memiliki stok barang yang dijual, sehingga untuk modal yang dikeluarkan reseller pun juga lebih besar. Perbedaan selanjutnya adalah perbedaan terletak pada modal yang dikeluarkan. Berbicara mengenai modal yang harus dikeluarkan, antara dropship dan reseller memiliki jumlah modal yang tidak sama, seperti yang telah dijelaskan pada uraian di atas, bahwa untuk seorang reseller diharuskan juga memiliki stok barang pada jumlah yang cukup banyak, sehingga secara tidak langsung reseller harus mempunyai modal yang cukup besar. Hal ini tentu berbeda dengan pihak dropship, yang mana untuk modal yang dikeluarkan hanya sekedar pulsa dan kuota internet saja. Untuk keuntungan yang kedua yaitu terletak pada segi keuntungan. Untuk pihak reseller tentunya akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan pihak dropship. Penyebabnya yaitu karena untuk pihak reseller tersebut tentunya mendapatkan harga yang jauh lebih kompetitif. Untuk caranya yaitu dengan melakukan pembelian produk yang hendak dijual pada jumlah yang cukup banyak pada pihak supplier, distributor maupun produsen. Sekian penjelasan dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kenapa sih Anda harus memilih menjadi dropshipping? Yang pertama adalah Anda tidak perlu memerlukan stok barang, sehingga Anda tidak membutuhkan tempat untuk menyimpan produk yang akan Anda jual. Anda juga tidak membutuhkan modal untuk melakukan stok barang. Lalu yang kedua, ketika ada order dari pelanggan, Anda tinggal meneruskan order tersebut ke supplier. Anda tidak perlu ribet menyiapkan barang yang harus dikirim, tidak perlu pergi ke jasa pengiriman, karena semua itu akan diatasi oleh supplier. Yang ketiga adalah tidak perlu gudang, sehingga Anda bisa menjalankan bisnis dari mana saja ketika Anda berada di rumah atau lagi nongkrong bareng teman. Bisnis toko online akan ada dan tetap berjalan. Jadi di sini di slide sebelumnya mungkin ada perbedaan antara dropship dan reseller. Lah mungkin reseller itu juga memerlukan stok barang, tetapi jika dropship Anda hanya fokus memasarkan dengan ketentuan-ketentuan atau kebijakan-kebijakan yang Anda jalin dengan supplier untuk mendapatkan profit dan aturan-aturan lainnya. Ya, bagaimana sih cara kerja dropship? Untuk menjadi seorang dropshipper tidak perlu memerlukan modal yang besar. Menjadi dropshipper hanya perlu bermodalkan kuota internet, koneksi dengan supplier, dan juga media promosi barang atau produk jualan di dunia maya. Seorang dropshipper tidak perlu memberi barang atau produk, atau juga menstok produk untuk dijual kembali ke para pembeli. Namun seorang dropshipper hanya perlu
memajang berbagai konten terkait dalam penjualan di berbagai media online seperti media sosial, blog, website, e-commerce, e-market, dan lain sebagainya. Seorang dropshipper biasanya akan diberikan berbagai konten pendukung oleh supplier. Biasanya konten tersebut berupa foto, video, widget, deskripsi, dan juga harga produk dari supplier. Nantinya berbagai konten tersebut akan dipromosikan oleh seorang dropshipper dengan harga berbeda dari harga yang asli yang diberikan oleh pihak supplier tadi. Sehingga nantinya jika ada pembelian tertarik dan membeli produk yang ada di blog ataupun e-market atas produk yang Anda promosikan, pihak dropshipper akan mengontak pihak supplier yaitu seller, toko online, dan lain-lain untuk mengirimkan sejumlah barang yang dipesan oleh pembeli tadi dengan atas nama si penjual atau dropshipper tadi. Jadi di sini dropshipper itu cara mainnya seperti dia bekerja sama dengan seller atau dengan supplier. Lah, tetapi dia mainnya itu hanya promosi atau tidak menstok barang. Jadi jika pihak A adalah supplier, B adalah dropshipper, C adalah customer. Customer tersebut akan beli ke pihak B. Tetapi pihak B itu akan meneruskan ke pihak A dengan pihak A langsung mengirim ke pihak C atau customer dengan format nama pihak B tadi. Jadi dropshipper hanya bermodalkan kuota internet, jaringan, konten, dan lain-lain. Hanya bentuk pemasaran semata dan bisa mendapatkan profit dari apa yang dilakukan tersebut. Ya, apa saja sih cara menjadi dropshipper yang sukses? Di sini Indonesia diprediksi menjadi pasar e-commerce terbesar di Asia pada tahun 2021. Yang mempunyai pendapatan dari bisnis online akan mencapai 14,47 miliar dolar. Angka itu akan setara dengan 20% pendapatan negara. Tak heran bisnis online menjadi ladang uang paling strategis untuk dijajaki. Di antara sekian banyak skema berbisnis online, dropship merupakan salah satu yang cukup potensial. Skema bisnis bisa dibilang minim resiko sekaligus juga minim modal. Adapun strategi membangun bisnis dropship yang sukses adalah yang poin pertama ada memilih produk dan partner bisnis yang tepat. Lalu yang kedua, menambahkan nilai jual atau keunikan produk pada bisnis tersebut. Yang ketiga, menggarap branding bisnis. Yang keempat, membuat website yang apik atau media pemasaran yang bagus. Lalu pada poin yang kelima ada melakukan otomatisasi proses pembelian dan notifikasi. Dan yang keenam, mempercepat penjualan dengan teknik marketing tepat. Di sini pada poin pertama memang sangat perlu diperhatikan ya, karena jika Anda memilih partner bisnis yang tepat, maka Anda akan mendapatkan harga yang bagus. Bisa dikatakan paling murah dengan kualitas yang sama seperti yang lainnya jika Anda bekerja sama dengan pihak pertama atau langsung dengan supplier. Jadi, peluang untuk mendapatkan profit juga lebih besar karena Anda mengambil sebuah produk dari supplier atau tangan pertama. Lalu yang kedua, menambahkan nilai jual unik pada bisnis. Di sini Anda dituntut untuk kreatif. Lalu pada poin yang kedua adalah menambahkan nilai jual atau keunikan produk pada bisnis tersebut. Jadi di sini Anda dituntut untuk kreatif. Dalam arti Anda harus tahu produk Anda itu keunikannya apa sih? Apa sih yang beda dari perbedaannya produk Anda dengan produk di lapak lainnya? Di situ pelanggan atau customer akan merasa tertarik. Wih, produk ini unik
dan manfaatnya juga beda. Jadi di situ menjadi daya tarik tersendiri. Minimal customer melihat lapak Anda terlebih dahulu. Dari situ kan banyak intensitas, mungkin ada yang kecantol untuk membeli produk Anda karena sebuah produk harus memiliki keunikan. Contohnya bahan-bahannya, lalu packaging harus bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk customer. Misalnya jika Anda mempunyai produk clothing, nah itu kan packagingnya hanya plastik, tapi akan lebih indah jika packagingnya plastik bag. Jika yang seperti yang open PO brand-brand seperti itu, bukan hanya plastik tetapi dikemas dengan secara lebih baik. Lalu yang ketiga adalah menggarap branding bisnis. Untuk soal branding, pada materi sebelumnya sudah kami jelaskan. Branding di sini, buatlah branding semenarik mungkin, seunik mungkin untuk menarik minat customer melihat apa sih produk Anda, gimana sih lapak Anda. Lalu yang keempat, tadi ada membuat website yang apik. Jadi di sini tampilan website pun juga berpengaruh. Jika hanya misalnya Anda menggunakan media Instagram, tetapi di situ foto produk hanya sekedarnya, tidak pernah ada desain-desain lainnya, itu juga akan mempengaruhi keindahan e-commerce yang Anda miliki. Jadi menurut saya buatlah desain yang banyak. Itu kan nanti akan spam feed. Nah, spam feed kan nanti ada notifikasi ke follower Anda. Jadi apa sih kok spam feed? Lalu dilihat kan, wih bagus. Terus minimal apa Anda ditengok dulu. Jika mereka butuh, maka mereka akan beli. Wih, di sini lo unik, di sini lo bagus. Orang di e-commerce-nya aja sendiri diperhatiin, masa produknya enggak kan? Lalu foto produk juga bukan hanya sekedarnya untuk menggambarkan ini produk apa, bukan, tetapi buatlah seindah mungkin, seunik mungkin agar pelanggan itu tertarik dengan apa yang Anda promosikan. Lalu pada poin yang keenam tadi ada mempercepat penjualan dengan teknik marketing yang tepat. Teknik marketing banyak yang beragam. Saran saya untuk dropship, jangan gunakan satu media e-commerce saja, tetapi optimalkan semua media e-commerce yang ada. Jadi di situ Anda akan mempercepat penjualan Anda dan mendapatkan profit yang banyak kan tentunya. Dengan teknik marketing yang tepat seperti penjelasan produk yang unik, packaging yang bagus, lalu pelayanan yang tepat, maka customer bisa puas akan penjualan atau pelayanan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan dropshipper. Yang pertama, keuntungan dari sistem dropship yaitu modal yang dikeluarkan itu sedikit dibandingkan dengan bisnis yang lain. Dropship kategori yang minim dalam hal modal. Nah, bisnis ini cocok saat tidak memiliki modal untuk memulai sebuah usaha. Dan yang kedua yaitu lokasi dan jam kerjanya fleksibel. Keuntungannya yaitu untuk lokasi dan jam kerjanya itu cukup fleksibel karena pekerjaan ini tidak menuntut kemungkinan bahwa dijadikan pekerjaan sampingan atau pekerjaan dalam waktu luang saja. Nah, yang ketiga yaitu mudah dan efisien. Dalam menjalani dropship ini tidak perlu melakukan pengecekan barang satu persatu. Nah, kita harus melakukan penjualan tanpa harus melakukan produksi atau
pengecekan barang. Nah, dan poin selanjutnya yaitu produknya yang beragam. Karena sistem dropship ini Anda bisa menjual berbagai produk dalam berbagai pihak sekaligus. Dan poin selanjutnya yang ingin saya paparkan yaitu kerugian untuk dropshipper. Nah, untuk kerugian pada dropshipper yaitu yang pertama, tidak memiliki kontrol terhadap barang. Nah, tidak adanya kontrol terhadap barang ini menyebabkan ketergantungan terhadap pemasok barang, konsistensi barang, dan tidak bisa diatur sendiri. Karena itu Anda harus selalu mengecek ketersediaan barang tersebut. Poin selanjutnya yaitu sistem pengiriman. Nah, barang yang Anda jual beragam menggunakan supplier yang berbeda, dan tentunya kita akan repot ketika konsumen membeli berbagai barang yang berbeda, karena untuk sistem pengirimannya sangat repot untuk mengurusnya. Dan poin selanjutnya yaitu labanya yang sedikit. Sistem dropship memang mudah untuk dilakukan, namun memiliki laba yang sedikit karena diambil dari penjualan. Kalau barangnya itu dipatok harga terlalu mahal, maka akan kalah saing dengan orang-orang yang lain, sehingga kita harus melakukan controlling terhadap harga yang kita patok tersebut. Nah, mungkin sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas hari ini. Sekian dari kami yang bisa saya sampaikan tentang dropship. Jika ada pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom komentar video ini atau bisa dilakukan di WhatsApp group. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tunggu tanggapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.